Halo Bapak Ibu Saudara, senang sekali bertemu dengan saya dalam Sharing Live GBI Parma. Sebelum kita sharing, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati setiap kami, biar damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah. Engkau Roh Kudus yang mengajar kami, memimpin kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya mau bahas tentang hal menghakimi. Seringkali kita menghakimi orang lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, bahkan lewat sikap kita. Mungkin juga kita menerima perlakuan yang sama tentang penghakiman. Kita dihakimi orang lain, kita difitnah orang lain, bahkan orang membicarakan tentang kita, di depan kita maupun di belakang kita. Ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kita, ada orang yang menjudge kita, menjatuhkan kita, bahkan mungkin berbicara di belakang kita yang negatif tentang kita. Bahkan juga ada orang yang merancangkan yang jahat tentang hidup kita. Nah, firman Tuhan mengajar kita tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kita tidak boleh menghakimi. Firman Tuhan ajarkan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Kalau kita mengukurkan kepada orang lain, itu ukuran itu akan juga sampai kepada kita. Kalau kita menghakimi orang lain, maka kita juga akan menerima sesuatu hal orang akan menghakimi kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita sering menyalahkan orang, maka banyak orang akan juga menyalahkan kita. Kalau kita memfitnah orang, maka kita juga akan mengalami banyak orang yang akan memfitnah kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang, maka banyak orang juga yang akan berbuat jahat kepada kita. Kalau kita mengatakan negatif tentang orang kepada orang lain, maka akan banyak juga orang yang mengatakan negatif tentang hidup kita. Kalau kita menjatuhkan orang lain, maka banyak orang juga yang akan menjatuhkan hidup kita. Kalau kita merancangkan yang jahat kepada orang lain, maka akan banyak juga orang yang merancangkan yang jahat kepada kita. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita seringkali melihat Bapak Ibu satu kesalahan kecil di orang lain dan kemudian membesar-besarkan masalah itu. Kita menganggap bahwa diri kita benar. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang, semua manusia memiliki kesalahan. Semua orang punya kelemahan, semua orang punya sikap suatu saat dia bersalah. Dan kita tidak boleh menghakimi. Kita seringkali melihat selumbar, artinya begini, sesuatu yang salah yang diperbuat orang lain. Padahal kita juga melakukan hal yang salah, mungkin lebih besar daripada orang itu. Bisa jadi lebih besar daripada orang itu. Seringkali begini, kita melihat orang lain, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita perlu bercermin, kita perlu melihat diri kita. Wah, si Anu ada jerawatnya. Kita lihat wajah kita, apakah wajah kita juga ada jerawatnya? Bisa jadi jerawat di wajah kita lebih banyak. Kita mengatakan yang negatif tentang orang, tapi kita juga harus lihat diri kita sendiri. Kita tidak boleh menghakimi. Firman Tuhan jelas, hukum terutama yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga akan mengasihi orang lain. Kemudian, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Jadi, kita berkata, saya bantu Anda, saya tolong Anda, padahal kita bersalah. Jangan hidup kelihatan luarnya baik, tetapi dalam kita ternyata kita bermasalah. Kalau firman Tuhan ajarkan, kalau kita datang kepada Tuhan dan membawa persembahan, tiba-tiba ada ganjalan di hati kita. Maka firman Tuhan jelas, tinggalkan dulu persembahan itu, berdamailah dulu dengan orang yang bermasalah dengan kita, baru kita kembali. Artinya begini, ketika kita punya masalah di hati kita, dan kemudian kita datang kepada Tuhan, maka persembahan kita itu tidak diterima, di-cancel. Jadi kita harus berdamai dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, seringkali orang tidak menyadari yang lebih penting itu tampilan luar, padahal tampilan luar itu bisa sangat menipu.
datang beribadah ke gereja, haleluya, salam, padahal hatinya punya masalah, hatinya punya sakit hati, punya kepahitan, atau punya sesuatu yang negatif kepada orang lain. Tuhan melihat hati kita. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedang padahal ada balok di dalam matamu. Kita mengatakan orang itu tidak baik, orang itu jahat, padahal kita juga jahat. Suatu ketika dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba audit datang dan banyak orang yang diaudit. Kemudian satu orang bagian administrasi mengatakan, saya tidak bersalah, saya tidak melakukan kecurangan seperti banyak orang. Tapi ternyata Bapak Ibu, admin ini tiba-tiba lari dari perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan. Dia lari dan dia kabur. Dia kabur malam dan karena mereka tinggal dalam satu mes, mereka disediakan mes oleh perusahaan, dan tiba-tiba tanpa seizin perusahaan, oleh perusahaan, admin ini kabur. Ternyata dia bermasalah. Orang yang mengatakan benar, itu tanda tanya sebenarnya. Orang yang mengatakan dirinya jujur, itu tanda tanya. Orang yang mengatakannya dirinya sempurna, itu tanda tanya. Bisa jadi ia menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang munafik adalah orang yang mengatakan orang lain salah, tetapi dirinya itu yang ternyata salah. Jadi kita mengatakan dirinya paling benar, dirinya paling suci, dirinya paling murni. Pada orang munafik adalah orang yang membohongi banyak orang. Dia berdusta kepada dirinya sendiri, dia berdusta kepada orang lain, tetapi yang terutama, dia berdusta kepada Tuhan. Orang munafik adalah orang yang memiliki kepribadian ganda. Suatu ketika saya melihat satu film, Bapak Ibu. Menarik sekali filmnya. Film ini mengangkat tema tentang bagaimana seorang dosen yang menceritakan tentang sejarah ada satu orang yang memiliki banyak kepribadian. Ada suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi di suatu negara yang dilakukan oleh satu pria. Nah, pria yang membunuh ini ternyata memiliki banyak kepribadian, lebih dari 10 kepribadian. Dia memiliki banyak kepribadian dan akhirnya ketika dia tangkap, dia sebenarnya tidak bersalah. Tapi ketika di luar, dia melakukan hal yang lain. Banyak pribadinya. Nah, seringkali juga bahkan orang percaya Bapak Ibu, juga memiliki kepribadian yang tidak konsisten, artinya kepribadian ganda. Di rumah dia baik dalam keluarganya. Di pelayanan dia baik dalam pelayanannya. Tetapi ketika di dalam dunia sekuler, di dalam dunia bisnisnya, atau di dalam dunia pertemanannya, dia melakukan banyak hal yang negatif. Nggak menyangka, tapi itulah terjadi. Banyak terjadi. Kenapa? Karena munafik. Karena munafik tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada orang lain, kepada sesama, dan tidak jujur kepada Tuhan. Ingat, kita tidak boleh hidup. Kenapa? Hidup seperti itu. Karena itu adalah orang munafik. Orang munafik sering menghakimi orang lain, mengatakan orang lain salah, tetapi sebenarnya diri dia punya banyak kesalahan. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Tetapi dalam berkata-kata, saya juga sering sadar bahwa saya punya banyak kesalahan. Kita harus introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Kita harus introspeksi diri kita. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang pernah berbuat salah, semua orang pernah berbuat dosa. Tetapi jangan kita menghakimi orang lain. Jangan merasa diri kita paling benar. Jangan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh. Kenapa? Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita menghakimi orang lain, kita sedang menabur, dan kita akan juga menuai orang akan menghakimi kita. Kalau kita melihat sesuatu dari masalah, Bapak Ibu, lihatlah dari dua sisi. Jangan satu sisi, Bapak Ibu. Ketika ada konflik dua belah pihak, kita sebagai pendengar, kita harus melihat dari satu sisi, dan kita juga harus melihat dari satu sisi. Kebanyakan orang
mengambil kesimpulan suatu permasalahan, dia hanya melihat satu sisi dan tidak melihat sisi yang lain, kemudian membuat keputusan dan akhirnya menghakimi pihak yang lain. Itu salah sekali. Sering terjadi seperti itu. Bagus, firman Tuhan juga jelas katakan begini, suatu perkara sah ketika ada 2 atau 3 orang saksi. Nah, kalau saksi satu saja Bapak Ibu, itu tidak akan menguatkan pernyataan atau kesaksian seorang. Tetapi ketika ada 2-3 orang saksi, baru suatu perkara itu sah. Nah, kita tidak boleh melihat, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan, kita tidak boleh melihat, kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa menerima dari satu hal saja. Tapi dari sisi yang lain, kemudian kita menyimpulkan, membuat kesimpulan mana yang benar, mana yang salah. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Bapak Ibu, jangan kita menghakimi, kita tidak boleh mengatakan yang tidak baik pada orang lain. Ingat, tujuan goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa segambar dengan Yesus. Menjadi serupa segambar dengan Yesus adalah menjaga kekudusan. Kekudusan itu juga berbicara tentang perkataan kita. Kekudusan berbicara tentang pikiran kita. Kekudusan berbicara tentang kekudusan hati kita. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Perkataan kita adalah membuat orang diberkati, bukan membuat orang akhirnya jatuh. Kita tidak boleh seperti itu, atau kita memiliki hati perasaan yang tidak baik. Tujuan kita adalah kita lewat pikiran kita, lewat hidup kita, lewat apa yang ada pada kita, kita menjadikan orang berhasil. Seringkali ada SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini orang yang sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Di depan kelihatannya baik, tetapi di belakang sangat menjatuhkan, sangat tidak baik. Tidak boleh seperti itu, tetapi milikilah hati yang murni di hadapan Tuhan. Perkataan kita yang membangun orang lain, perkataan kita yang memberkati orang lain, perkataan kita yang membuat orang menjadi berharga. Kemudian pikiran kita, perasaan kita, hati kita, di mana kita tidak merancangkan yang jahat kepada orang lain. Saya akan membaca di bagian terakhir, Bapak Ibu. Di kitab Mazmur. Mazmur 15 katakan seperti ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak menjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, standar orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan, yang boleh diam di gunung kudus Tuhan adalah yang tidak berlaku tidak bercela. Di ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau orang jatuh, bantulah dia untuk bangun kembali. Kalau kita melihat orang mengalami masalah, bantulah dia untuk dia bisa bangun kembali. Kalau ada orang yang jatuh karena kesalahan dan dosanya, bantulah dia untuk dia kembali kepada Tuhan. Tapi jangan menghakimi, jangan menjatuhkan dia. Karena Bapak Ibu, selama kita masih hidup di muka bumi, kita masih hidup dalam kasih karunia, di mana kita membangun hidup kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, untuk mempersiapkan hidup kita ketika Dia datang, Yesus datang kali yang kedua, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang tak bercacat, tak bernoda, tetapi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu,
sharing sederhana hari ini, Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita, bahwa kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, kemudian juga mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu, pemurnian itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Waktu kita diselamatkan, waktu kita terima Yesus, kita mengalami proses pembenaran. Tetapi setelah masuk dalam proses pembenaran, Bapak Ibu, kita masuk dalam proses pengudusan. Inilah pengudusan yang kita alami sekarang, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, kemudian ketika Tuhan datang, kita akan masuk dalam proses pemuliaan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, jaga perkataan kita, jaga hati kita, jaga sikap kita. Berkatilah orang-orang, jangan menghakimi. Kalau orang lain bersalah kepada kita, firman Tuhan katakan, kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuninya. Petrus bilang, sampai 7 kali. Tapi Tuhan berkata, bukan, sampai 70 kali 7 kali. Firman Tuhan juga jelas di kitab Matius. Matius saya akan bacakan sebelum kita tutup dalam doa. Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat, pegang firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau ada orang bersalah kepada kita Bapak Ibu, kita tidak ampuni, kita tidak maafkan, Tuhan juga nggak akan memaafkan kita, nggak akan mengampuni kita. Karena jelas firman Tuhan katakan, kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga akan mengampuni kita. Nah, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Jadi Bapak Ibu, itu pengampunan adalah perintah. Kita harus mengampuni Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita masuk dalam kerajaan sorga, kita masuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tetapi kalau kita nggak mengampuni Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Percuma Bapak Ibu kita melayani, percuma kita bekerja dengan keras, percuma kita melakukan apapun, tapi kalau hati kita nggak mengampuni Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau hati kita berubah, menjadi pribadi yang mengampuni, menjadi pribadi yang tidak menghakimi orang lain, menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang lain. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa. Tuhan berkati kami semua, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sesuatu yang salah tidak berkenan, kuduskan kami. Biar kami menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang lain. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi diri kami juga mengampuni orang, mengasihi orang lain, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.